nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari lepas hari Tuhan yang menanggung kehidupan kita. Puji nama Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam surat 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 3 dan ayat yang keempat. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat ini, pribadi yang dimaksud oleh ayat 4 ini tidak lain adalah antikris. Antikris adalah pribadi yang menolak kebenaran Allah dan yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita melihat perikop dari ayat ini, perikop dari pasal ini berjudul Kedurhakaan Sebelum Kedatangan Tuhan. Melalui pasal ini, saudara-saudara, orang percaya diingatkan agar senantiasa berhati-hati, berjaga-jaga, karena di akhir zaman di mana saudara dan saya berada saat-saat ini, banyak terjadi penyesatan, banyak terjadi kemurtatan dan kedurhakaan. Roh antikris sedang bekerja. Dia menyesatkan orang-orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka melakukan kejahatan. Dengan tipu daya dan rupa-rupa, tipu muslihat, dia mengadakan banyak tanda-tanda serta mujizat-mujizat palsu terhadap orang-orang yang harus binasa. Terhadap siapa? Yaitu orang-orang yang tidak mau menerima dan tidak mau mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Tetapi saudara, si pendurhaka atau antikris itu sendiri belum menyatakan dirinya. Saat ini rohnya yang sedang bekerja, menyesatkan banyak manusia yang ada di dalam dunia ini. Manusia yang menolak kebenaran itu, saudara-saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa antikris belum menyatakan dirinya saat ini? Firman Allah mengatakan, karena masih ada yang menahannya. Siapa yang menahan sehingga antikris belum menyatakan dirinya? Firman Allah juga menuliskan bahwa yang menahannya adalah orang-orang percaya, gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, umat pilihan Allah yang ada di dalam dunia, yang dengan segenap hati mengasihi Tuhan serta melakukan segala kebenarannya. Kalau gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, orang-orang pilihan Allah sudah disingkirkan ke padang belantara, barulah antikris akan menyatakan diri. Dan kedatangannya adalah pekerjaan dari si iblis. Selama 3,5 tahun, antikris akan berkuasa di dalam dunia. Dan saat itu akan terjadi suatu masa yang sangat kelam. Karena manusia dipaksa untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kalau manusia melakukan apa yang menjadi kehendak antikris, karena kita tahu antikris dia melawan kebenaran, dia menolak kebenaran itu. Kalau manusia melakukan apa yang menjadi kehendak antikris, maka manusia menjadikan dirinya sebagai apa, saudara? Lawan Allah. Allah akan menjadi lawan mereka. Dan barang siapa yang melawan kehendak Allah, ia pasti akan dibinasakan oleh murka Allah. Tetapi kalau manusia tidak melakukan kehendak antikris, maka mereka akan alami penderitaan. Manusia akan alami siksaan dan penganiayaan. Saat itu tidak ada lagi penolong. Tidak ada lagi juru selamat ketika antikris berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Karena pintu kemurahan Allah, anugerah itu
sudah tertutup. Setiap orang harus berjuang. Setiap orang harus berusaha dengan kekuatannya sendiri. Dan kalau manusia mau selamat, maka mereka harus membayar keselamatannya dengan nyawanya sendiri. Benar-benar satu masa yang sangat kelam, saudara-saudara. Itu sebabnya kalau hari ini pintu kemurahan Allah masih terbuka, anugerah Allah masih terbuka buat setiap orang. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini pintu kemurahan itu masih terbuka dan Tuhan masih menunggu agar setiap orang datang kepadanya serta menerima anugerah keselamatan yang Dia tawarkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah kita sebagai orang percaya senantiasa mau menghargai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Bawalah hidup ini untuk selalu melekat kepada Tuhan. Sampai selama-lamanya Dialah yang menjadi satu-satunya sumber kekuatan, sumber kelepasan, sumber pengharapan, dan sumber keselamatan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, bawa kami umat-Mu untuk selalu melekat kepada Engkau. Kalau ada hari-hari ini umat Tuhan yang mungkin mulai jauh dari Tuhan, Tuhan, biarlah Roh-Mu membawa kami kembali untuk bersatu dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, kami ada di akhir zaman ini. Dunia ini semakin hari semakin sukar. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang membawa kami umat-Mu untuk selalu melekat erat kepadamu. Seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur, bawalah kami melekat hanya kepadamu. Karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bawa kami gereja-Mu semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan tidak menyia-nyiakan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dimanapun umat Tuhan berada dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan menjamah dan menguatkan umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhanlah yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada umat-Mu hari-hari ini sedang dalam keadaan pergumulan, kami percaya saat ini tangan Tuhan masih terbuka dan Engkau selalu mau menolong setiap orang yang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami hidup hanya karena kasih-Mu dan kami mau tetap bergantung hanya kepada Allah. Terima kasih buat hari ini, karena hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan bagi kami. Setiap apa yang kami mau lakukan, kami minta pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.